Halo teman-teman, selamat sore dan apa kabar? Hari ini Sabtu 27 September 2025 ya. Besok kemungkinan chatterboxnya off dulu ya teman-teman, karena ya saya nggak janji setelah saya survei ke Depok ya, survei calon ya, ini masih bakal kosan saya nanti di Depok ya. Itu pun kalau seandainya bener jadi gitu. Tapi kayak kalau saya sih pesimis ya, 29 September lusa itu pihak sekolahnya berubah pikiran untuk atau bagaimana nggak tahu ya. Ya udah kita serahkan aja lah sama yang maha membolak-balik keadaan lah ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang seandainya ada perubahan gitu ya, walaupun saya juga mengatakan tadi nggak mungkin mendadak ya, nggak mungkin. Ya paling Januari saya mulai gitu. Gitu. Tapi anyway, doesn't really matter. It doesn't really matter buat saya mau start kapan atau bagaimana, karena ya balik lagi teman-teman, I still have other job applications that I apply gitu loh. Jadi ya my motto is simple, nothing to lose. I am nothing to lose. Itu aja. Kalau memang I lose that job, that means I lose that job. But if I get the job, ya I'll get it. Gitu. Jadi prinsipnya sederhana aja. Jadi saya Pak Dirman ya. Jadi kalau saya prinsipnya nothing to lose aja, santai gitu. Karena memang balik lagi suka-suka sekolahnya. Kalau itu biawak ya, itu biawak besar banget loh. Jangan di hunt ya, do not hunt. Itu biawak, mereka nyari ular gitu loh. Kalau di hunt, kalau diburu ya, nanti sistem rantai makanannya dia terganggu. Dia tuh lagi nyari ular mau dimakan, ular got terutama. So ya please don't hunt ya. Itu tau nggak, saya pernah ketemu biawak subuh-subuh gede banget di situ. Saya pikir takutnya nanti dia takut serang saya kan. Saya jalan perlahan itu. Taunya biawak mati dikerbungin lalat gitu. But anyway, ya udah kita lanjut aja. Just ignore that. Jadi teman-teman ya, kalau saya pribadi ya, saya jujur nggak tahu apa yang pas gitu ya, satu kata untuk mendeskripsikan saya yang berkaitan dengan agenda saya besok ya di Depok ya. Makanya saya bilang kan, semalam itu saya ditawarin sama Firman Advisory, malamnya aja join nih gitu kan, habis dari Depok. Saya bilang nggak jamin gitu loh, saya malam udah di rumah gitu loh. Karena kan teman-teman tahu sendiri kan, kalau saya memang lagi pengen jalan tuh mau jalan aja gitu loh. Dan belum tentu juga besok habis dari Pocin itu langsung balik. Enggak teman-teman. Saya tuh orangnya tuh kalau jalan itu nggak pakai itinerary, nggak pakai itinerary, harus kemana, enggak teman-teman, enggak. Jadi ya random aja, habis dari Samesta Mahata Margonda itu mau saya ke mana ya, itu adalah urusan saya gitu loh. Itu adalah tergantung saya gitu. Walaupun saya pasti ke dua tempat ini
Bisa kedua-duanya atau bisa ke satu aja. Bisa ke Detos atau ke Margo City atau dua-duanya bahkan. Cuma kan gitu loh. Jadi nah itu, habis dari Detos atau Margo City belum tentu saya langsung balik arah. Belum tentu saya langsung balik. Saya kemana dulu gitu, jalan-jalan dulu kemana gitu, baru balik. Kalau udah dirasa waktunya balik ya balik. Kalau waktunya belum balik, belum balik. Saya lebih seneng apa ya, perjalanan tuh kayak gitu tuh, nggak pakai itinerary harus ini itu bagaimana gitu loh. Ya, nantilah kalau saya punya uang lebih kita ngetrip jalan kemana gitu ya, nggak cuma di sekitaran Jakarta aja, tapi kita keluar Jakarta kemana gitu, kita explore aja. Kita random aja explore. Misalkan ke Bandung nih, saya ke Bandung, nggak nentu, nggak harus ke tempat-tempat yang itu aja gitu loh. Paling-paling ya alun-alun, alun-alun Ciwok. Selebihnya mah udah free, bebas saya mau kemana. Mau ke PVJ, ayo. Mau ke Braga, ayo. Mau ke, gua nggak tahu loh, di sebelah kanan ada orang yang lagi lari. Sorry banget ya. Iya. Karena gua jalannya nyantai gitu. Lalu sebelah kiri. Jadi gitu, kalau saya sih lebih seneng apa ya, nggak pakai itineraries kayak gitu. Sama halnya kalau saya ke Palembang itu, saya jalan kemana gitu misalkan, nggak melulu harus ke sana kesini ikut itineraries, enggak. Bisa aja tiba-tiba ntar saya jalan mau keliling, toto saya tembusnya ke arah Kalidoni gitu misalkan, ke arah Pusri, toto tembusnya ke Pelaju, toto tembusnya ke kilometer 12. For your information ya, kilometer 12 dan kilometer 11 itu adalah kebanyakan agen-agen bus dari dan ke Palembang, selain di kilometer 10. Tapi paling banyak itu ada di Suhat, Jalan Soekarno-Hatta, perempatan bandara yang ada flyover itu. Nah itu di situ tuh kebanyakan kalau agen-agen bus ya. Yang di situ tuh ada ALS, ada Rosin, ada Sempatistar. Sempatistar tuh di seberangnya, yang arah ke Musi 2. Kalau ALS sama Rosin itu ke arah sini nih, ke arah mau ke perempatan itu. Rosin itu paling jauh rutenya memang ke Palembang, paling jauh rutenya sampai saat ini ke Palembang, paling jauh. Paling jauh dia dari Jember ke Palembang harganya 780.000. Do you want it? Eksekutif 2+2. Gue paling gak senang kalau gue lagi video diganggu. Itu biadab banget sih, asli. Itu biadab banget sih, asli. Lo boleh nanya, tapi lihat dulu gue lagi ngapain, gitu lah. Bukan saya nggak ramah teman-teman. Siapa yang bilang saya nggak ramah? Siapa yang bilang saya songong? Siapa yang bilang saya arogan? Gitu lah. Ya, bedain gitu loh. Kadang-kadang kalau teman-teman responnya begitu tuh seringkali ujungnya, oh ini si Jum orangnya. Bukan begitu. Salah Anda kalau menyimpulkan. Salah. Saya udah bilang salah. Kalau Anda menyimpulkan begitu, jawaban Anda salah. Saya beritahu aja. Jawaban Anda salah. Kalau Anda menyimpulkan begitu, saya kasih tahu jawabannya salah. Bukan begitu. Karena apa ya, saya itu butuh fokus teman-teman.
Saya itu butuh apa? Butuh ada orang, ntar dulu ya. Biasanya saya suka di situ tuh duduk tuh. Cuma tuh ada orang nggak enak. Ada orang nggak enak. Takutnya ntar orangnya nggak mau divideoin malah jadi masalah kan. Gitu. Ya lanjut aja. Bukan begitu, saya salah kalau Anda menyimpulkan kayak gitu. Cuma kadang yang namanya saya ini kan orangnya suka lupa lagi ngebahas apa, storyline-nya apa, tiba-tiba digituin. Saya bukan gak ramah, enggak sih. Bukan songong, enggak, tapi bedain saya lagi fokus dengan saya lagi nggak fokus, lagi nyantai gitu. Kalau ini kan saya lagi fokus banget kan. Tadi kan saya ceritakan tentang bus apa KM 10, 11, 12 Palembang yang memang apa menjadi tempat residen dari banyak agen-agen bus di dari dan ke Palembang. Kalau di KM 10 itu kan ada Rosin, ada Sempati, ada ALS. Rosin itu paling jauh rutenya ke Palembang, paling jauh dari Jember. Harganya 780.000, hampir 800.000 rutenya. Itu pun kelas eksekutif 22, bukan eksekutif plus 22. Bukan kelas yang tinggi banget, enggak gitu loh. Bukan kayak Sempati Star. Kalau Sempati Star itu bahkan sampai terjunin armada double decker ya, yang kelas sleeper dengan harga 1 juta lebih, 1,8 kalau salah. 3 hari 3 malam boboan di bus dari Medan ke Jakarta. Itu. Bayangin 1,8 juta loh itunya tiketnya. Itu sleeper. Itu pun jalan dia setiap 10 hari sekali gitu. Nah kadang-kadang saya juga pengen bikin trip-trip kayak gitu loh. Kayak asik aja gitu. Ntar ya teman-teman ya, kalau saya udah punya kehidupan sendiri. But anyway ya, ya apa ya, kalau saya boleh bilang ya, balik lagi semua kesalahan memang di saya sih. Kesalahan memang di saya yang memang pada waktu itu saya masih pikir ini maaf juga, ini kesalahan saya juga karena saya masih berpikir bahwa kalau boleh, tapi kalau tar saya cerita itu ya. Saya lanjut lagi ya. Karena pada waktu itu posisinya saya tuh masih berpikir ini kan katanya kan setelah ini 4 minggu udah lewat dan butuh 3 minggu lagi kan untuk panselnya. Nah ini kan 3 minggu udah lewat tuh, 4 minggu, sebulan dari 21 Juli ke 21 Agustus ya kan. Tapi ke 21 Agustus tambah 3 minggu lagi. 3 minggu lagi berarti tanggal pada waktu itu tanggal 14 September. Nah pada waktu itu posisi saya masih nunggu. Tanggal berapa tuh kemarin? Baru minggu kemarin, beberapa hari yang lewat gitu. Saya masih ngomong begitu. Sebelum tanggal 21 lah. Pas tanggal 21 ya. Nah, ternyata itu disampaikan ke sekolah. Saya masih limbo gitu. Itu yang bikin sebenarnya saya sendiri. Bukan ininya. Kenapa kan saya pikir oke lah udah 8 minggu kan, 2 bulan. Dan ternyata pas saya kirim email, ternyata itu bukan bagian dari bulk selection process dan bukan seleksi besar lah intinya gitu. Dan ternyata application saya ditolak. Gitu. Jadi ya udah. Toh tanggal 29-nya juga sekolahnya nunda kan. Karena saya tahu ternyata lusanya itu ada apa namanya assessment. Ada assessment
tingkat 2 gitu. Apa tahap 2 lah, apalah itu namanya, saya kurang paham. Pokoknya ada assessment di sekolahnya itu. Kayak saya ngerti ya kan. Terus saya baru lihat. Jadi paling semester berikutnya sih Januari mulai gitu. Tiba-tiba dalam keadaan itu saya tiba-tiba di WA sama Firman Advisory. Kenapa saya selidik apa itu Firman Advisory? Ternyata dia adalah asuransi takaful, asuransi syariah. Ya, asuransi syariah produk dari Prudential. Ternyata Prudential syariah. Saya bilang, waduh, ya, asuransi nih. Terus saya tanya ke Mbak Koko, ini kita kenapa sales? Aduh mak, sales lagi. Aku jujur ya teman-teman ya. Aku sebenarnya bukan anak sales. Bukan orang yang sales banget lah. Dan bukan orang yang Oke, ada 2 kereta ya. Bukan juga orang yang jago sales. Bukan juga orang yang ngerti sales gitu loh. Dan basic sales pun aku pun nggak ada gitu loh. Tapi tiba-tiba dihubungin ngajak gabung jadi sales. Nah saya bilang dalam hati, waduh, sales ya, aduh. Gua langsung tulis di Facebook. Gua langsung tulis di aku langsung tulis kan di Facebook gitu. Gue langsung tulis di Facebook kan, langsung tulis juga di threads, di status WA, mungkin juga di YouTube komunitas. Itu, oh bukan, maksudnya apa ini semua gitu loh? Kok gue hanya setiap kali ya pekerjaan yang datang ke saya itu pasti Bentar dulu ya. Aduh, gue tadi habis WA sama temen lama yang psikolog. Nah, aku bertanya dalam hati, maksudnya apa ini semua gitu loh? Kok begini? Setiap kali lamaran pekerjaan yang saya lamar dan yang saya mau gitu ketolak. Tadi di job street dikasih tahu lagi unlikely to progress beberapa lowongan kerja saya. Tiba-tiba ini malah asuransi. Dan saya sama sekali nggak lamar loh, demi Allah. Saya nggak pernah kirim lamaran sebagai wealth advisor atau wealth planner dari apa itu? Firman Advisory. Nggak pernah. Tapi tiba-tiba mereka download profil saya, mereka hubungin saya, ngajak gabung. Saya bilang sales. Aduh, nggak tahu lah saya ini apa yang terjadi gitu loh. Lalu ya teman-teman ya, saya balas WA dari teman lama yang psikolog saya dulu ya, bentar. Jadi lanjut ya teman-teman ya. Jadi jujur aku pun juga bingung maksudnya apa gitu loh. Kok malah pekerjaan yang kayak gue banget lah gitu malah jauh. Kok malah pekerjaannya itu pun aku, demi Allah aku nggak lamar sebagai
wealth advisor dari, makanya aku nggak cerita ke mamaku gitu loh. Aku nggak cerita sama sekali, nggak gitu loh. Tapi ya malah jauh gitu. Kok malah ini yang dateng pekerjaan yang nggak gue banget gitu. Dan ini pun datang dihubungin, diajak ke Kokas. Tahu Kokas kan? Kota Kasablanka sana, Tebet ya. Ikut apa? Trainingnya, pelatihannya, ikut kelasnya. Lah gue bingung. Kok bisa gitu? Pekerjaan yang ini, sorry ya, I'm a bit emotional ya. Kok pekerjaan yang bukan gue banget gitu, kok malah itu yang datang. Sementara pekerjaan yang gue banget malah jauh. Tahu nggak? Ini saya boleh nggak ngomong apa adanya sama teman-teman ya. Aku ngajar bahasa Inggris itu gue banget pekerjaannya. Kemarin aku lamar sebagai eksekutif asisten dari duta besar Australia untuk ASEAN. Itu gue banget kerjaannya. Setelah gue lihat pekerja desk tupoksinya, itu gue banget. Tapi malah jauh, malah ditolak. Bahasa Inggris guru bahasa Inggris udah ada depan mata nih, cuman karena kesalahan gue sendiri jadi jauh lagi gitu. Kalau yang ini murni karena kesalahan gua. Tapi kalau yang sebelum yang ini banyak ditolak terus ya. Terus gua lama resepsionis, jauh lagi. Gua lamar sebagai resepsionis di beberapa perusahaan atau admin lah. Kemarin tuh yang gua interview jauh banget di Pix itu. Gua lamar sebagai admin, ditolak juga. Ditolak juga. Serius. Ditolak juga. Dan banyak deh. Gue lamar jadi concierge. Tahu concierge gak? Yang biasa di mall atau di hotel itu. Gak progres juga. Bentar. Bentar ya teman-teman ya. Saya balas WA dulu. Jadi teman-teman ya, kalau gua nggak tahu sih apa yang terjadi sama gua gitu ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, atau mungkin bisa jadi nih teman lama gua, perlu gua spill gak? Nanti aja deh ya. Bisa jadi itu sama kayak yang pernah temen gua balas di WA gitu loh. Mungkin gua ngejar sesuatu yang menurut gua tuh besar, huge gitu loh. Sesuatu yang menurut gua tuh besar, huge, gede gitu. Tapi kayak mungkin gua terlalu mengejar sesuatu yang istilahnya tuh
kayak apa ya, dibilang not for me nggak juga sih. Karena hati gue mengatakan itu not for me gitu. Karena hati gue mengatakan itu this is for me, this job is for me gitu loh. Tapi reality says no, this job is not for you. Gitu loh. Aku pun nggak tahu juga. Jadi gue bingung apa sih yang terjadi gitu loh. Apa sih yang terjadi gitu. Apa guanya yang terlalu menggebu-gebu pengen kerja ini, kerja itu gitu ya, atau memang guanya yang nggak nyampe spesifikasinya. Itu yang masih aku bingung gitu. Oke lah teman-teman, mungkin saya karena gak enak karena saya lagi ngobrol sama teman lama saya. Ya, teman lama saya namanya Intan Erlita, ya, psikolog. Dulu warawiri di TV, ya. Macam-macam acara TV udah dia bawain, cuman dia sekarang full time psikolog, ya. Dan udah haji, ya. Jadi saya mau ngobrol dulu sama temen. Thank you, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.